Bapak misalnya nih, kalau belajar ayat iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka agama ini membuat beberapa kelompok dan klasifikasi perempuan yang berpisah dengan suaminya. Kelompok yang pertama, ayatnya berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu kalau mau nikah punya suami baru itu harus menunggu selama thalathata quru. Ini saja Pak, nggak bisa Bapak pakai Quran hadis. Kalau Bapak mau tahu thalathata quru tuh, cari ayat Quran terjemahannya, cari hadis terjemahannya, nggak bisa, jawabannya nggak ketemu. Ada orang datang, Pak, suami saya meninggal, kapan saya boleh nikah lagi? Oh, tunggu 4 bulan 10 hari. Pak, saya dicerai sama suami saya tapi saya hamil, kapan saya boleh nikah lagi? Tunggu melahirkan. Sederhana Pak. Tapi nanti ada orang yang tidak jelas ikut kelompok mana. Kalau ada orang, ya ada orang ini berpisah dengan suaminya, kemudian dia memiliki 2 kriteria dari 3 ayat iddah tadi yang itu menempel pada dirinya. Misalnya nih, politik itu apa sih dalam pandangan ulama Islam? Politik itu kata ulama Islam makana minal af'al, segala bentuk aktivitas manusia, pekerjaan apapun, bihaitsu yakunun nasu aqraba ila shalah. Kalau pekerjaan ini diwujudkan, maka kehidupan manusia itu menjadi baik. Kalau pekerjaan ini ditinggalkan, maka kehidupan manusia itu menjadi tidak baik. Ini namanya politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan, di antara sebagian tugas umat Islam yang menjadi pewaris Nabi itu dikatakan di dalam Al-Quran liyatafaqahu. Ada sekelompok orang yang ditugaskan oleh Rasulullah itu untuk melakukan tafakuh, memahami 2 hal. Yang pertama, memahami syariat itu sendiri. Yang kedua, memahami realita kehidupan masyarakat yang terus tumbuh berkembang. Oleh karena itu, waktu saya dulu ngaji, guru saya itu mengatakan bahwa di antara tugas ulama yang menjadi pewaris Nabi adalah mendefinisikan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau definisinya sudah ketemu, maka kemudian yang kedua, mengelompokkan hal-hal tersebut untuk mendapatkan klasifikasi hukumnya. Jadi dulu dalam bahasa Arab, guru saya itu bilang begini, kalau kamu nanti sudah bisa belajar agama, disebut sama orang sebagai ustadz, guru, kiai, ulama, maka tugas besarmu itu adalah tahdidu mahiyatit tasarrufi awil mas'alati awin nazilati al ma'rudati ala nadharil fiqhi wa tabwibuha wa wad'uha ala babiha allati tantami ilaihi likayyatimma at-ta'amulu ma'aha min hadha at-ta'didi wa hadha at-tasnif. Itu bahasa Arabnya panjang. Bahasa Indonesianya, tugas kiai itu sebetulnya sederhana. Tugas ulama itu kalau menghadapi sesuatu, maka dia harus tahu definisi sesuatu ini apa,
kemudian dikelompokkan pada kelompok mana supaya nanti dia mampu memberikan jawaban hukum agama yang benar. Permasalahan manusia ini, ada yang dalilnya itu mudah kita dapatkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak sedikit problematika kehidupan manusia itu yang dicari dalilnya secara jelas di Quran dan hadis itu tidak ketemu, Pak. Kalau Bapak misalnya tanya sama saya, Pak, saya ini mau makan daging sapi, apa hukumnya mengkonsumsi daging sapi? Jawabannya mudah. Asal sapinya sapi sendiri, diperoleh dengan cara yang halal, kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka daging sapi itu hukumnya menjadi apa ini? Halal. Kalau Bapak bertanya dengan saya, apa hukumnya mengkonsumsi daging babi? Maka hukumnya haram, karena Quran jelas mengatakan daging babi itu hukumnya haram. Kalau Bapak tanya sama saya, apa hukumnya mengkonsumsi daging kucing misalnya? Maka saya dengan sederhana, kucing itu hukumnya haram. Kenapa kucing itu haram dikonsumsi? Karena dia punya yang namanya apa itu? Taring. Sederhana jawaban fikihnya. Tetapi nanti dalam kehidupan kita, itu kita nemu, Pak, hewan yang nyusahkan kiai. Ya. Apa contohnya? Anjing laut. Ya. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang di laut anjing. Kalau kita lihat mukanya, ya, ada anjing laut, mukanya itu moncongnya, hidungnya, kumisnya, giginya, kita buka mulutnya kayak dokter gigi, maka kita tidak pernah ragu, Pak, kalau ini adalah anjing. Tapi kalau tenggorokan ke bawah sama kulit luar kakinya kita periksa secara fisiologi, kita tidak pernah ragu kalau anjing laut ini bagian dari ikan. Ini artinya satu binatang itu mengumpulkan dua sifat yang bertentangan. Sifat keanjingannya menjadikan dia lebih dekat hukumnya untuk haram dikonsumsi. Sementara sifat keikanannya itu mendekatkan dia kepada sesuatu yang paling halal dimakan. Bapak, binatang yang paling halal dimakan itu binatang air, Pak. Ya, kalau Bapak nemu ikan, itu kan tidak perlu disembelih, Pak. Jangankan hidupnya, bangkainya saja yang namanya ikan itu halal untuk dikonsumsi. Maka tidak menjadi mudah kan, Bapak, kalau orang itu tidak bisa mendefinisikan apa sejatinya anjing laut. Itu kalau didebat, ya, secara fikih, cari ulama sedunia sampai kiamat kurang 5 menit, Pak, itu tidak akan putus itu. Ada orang boleh jadi mengatakan anjing laut itu hukumnya haram. Kenapa haram, Kiai? Karena Kiai ini melihat keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Karena anjingnya lebih kelihatan, maka dia katakan ini anjing hukumnya haram. Yang satu bilang enggak, ini hukumnya halal. Kenapa? Karena keikanannya itu lebih kuat daripada keanjingannya. Itu Bapak-bapak, persoalan yang seperti ini itu dalam realita kehidupan masyarakat itu banyak sekali. Bapak kembali kepada Quran dan hadis, sampai hari kiamat nggak ketemu jawabannya. Ambil contoh lagi nih, Pak. Ini sebelum kita ngaji, supaya nanti orang itu jernih dalam memandang setiap permasalahan yang kemudian diributkan di tengah-tengah masyarakat. Bapak misalnya nih, kalau belajar ayat iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka agama ini membuat beberapa kelompok dan klasifikasi perempuan yang berpisah dengan suaminya. Kelompok yang pertama, ayatnya berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu kalau mau nikah punya suami baru itu harus menunggu selama thalathata quru. Ini saja, Pak, nggak bisa Bapak pakai Quran hadis. Kalau Bapak mau tahu salah satu quru tuh, cari ayat Quran terjemahannya, cari hadis terjemahannya, nggak bisa, jawabannya nggak ketemu. Kenapa? Karena lafadz quru itu sendiri itu diperselisihkan jangankan oleh para ulama, bahkan murid-murid Rasulullah
sahabat Nabi itu berbeda cara menafsirkan Al-Quru. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, quru itu artinya suci. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu harus melewati 3 kali masa suci. Begitu suci yang terakhir, dia haid pertama, dia keluar dari masa iddahnya, kata Zaid bin Sabit. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lain lagi, yang namanya thalathata quru itu 3 kali haid. Kalau perempuan itu sudah haid yang ketiga kali, kemudian darahnya berhenti, dia mandi, maka dia sudah keluar dari masa iddahnya. Itu aja udah beda, Pak. Tapi nggak usah itu yang kita bahas. Perempuan yang dicerai suaminya itu salah satu quru kriterianya. Jadi dia nunggu, kalau dalam madhab Imam Syafi'i yang dipakai oleh kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu nunggu 3 kali suci. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka kata Quran itu tidak pakai siklus haid, tapi pakai bilangan waktu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ada perempuan datang sama saya, "Pak, suami saya meninggal. Kapan saya boleh nikah lagi dengan suami baru?" "Oh, tunggu 4 bulan 10 hari." Yang ketiga, Quran bilang wa ulatul ahmal. Kalau perempuan itu dalam keadaan hamil, ajaluhunna, maka masa tunggu iddahnya ayyadna hamlahunna. Lihat, ayat Qurannya itu kelihatannya jelas, Pak. Tapi nanti kalau kita implementasikan pada permasalahan keseharian kita, ayat Quran yang terlihat jelas itu menjadi tidak jelas dan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti pada kasus tertentu yang dihadapi masyarakat. Kalau ada orang datang sama saya, "Pak, saya berantem sama istri saya. Terus ya saya jatuhkan cerai, Pak. Terus istri saya mau nikah lagi. Itu kapan boleh dia nikah?" "Oh, gampang. Tunggu istrinya 3 kali suci," kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, tinggal tunggu 3 kali haid, selesai. Ada orang datang, "Pak, suami saya meninggal. Kapan saya boleh nikah lagi?" "Oh, tunggu 4 bulan 10 hari. Pak, saya dicerai sama suami saya tapi saya hamil. Kapan saya boleh nikah lagi?" "Ay, tunggu melahirkan." Sederhana, Pak. Tapi nanti ada orang yang tidak jelas ikut kelompok mana. Kalau ada orang, ya ada orang ini berpisah dengan suaminya, kemudian dia memiliki 2 kriteria dari 3 ayat iddah tadi yang itu menempel pada dirinya. Misalnya contohnya nggak enak nih, Pak. Ada perempuan hamil 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Ini statusnya menurut BMKG awas, Pak. Sudah hampir melahirkan. 9 bulan, Pak. Pagi-pagi nanya sama suaminya, "Abang," pagi-pagi suaminya nanya sama istrinya, "Dinda, Abang berangkat pergi enggak kerja?" "Oh, berangkat Abang." "Silahkan berangkat kerja, kata dokter kayaknya masih 3 atau 4 hari lagi." Berangkat suaminya. Enggak konsentrasi mikirin istrinya yang ditinggal di rumah. Ya, begitu lewat perlintasan kereta api, dia nyelonong aja. Enggak tahu kereta itu sudah dekat, ditabrak. Jam 7 pamit sama istrinya. Jam 8 dia ditabrak kereta api. Jam 9 telepon di rumah istrinya berdering. Kata polisi, "Maaf ibu namanya ini ya, suami ibu Fulan bin Fulan." "Oh iya, ada apa, Pak? Mohon maaf, suami ibu kecelakaan, mohon datang ke rumah sakit." Datang ke rumah sakit itu jam 9, Pak. Jam 9 melihat suaminya yang tadi pagi masih sehat walafiat sudah jadi apa ini? Jenazah. Maka shock dia, kontraksi. Jam 10 melahirkan. Waktu melahirkan, masalahnya dibantu oleh dokter spesialis kandungan, masih muda, ganteng, kaya, naksir sama pasiennya. Ya. Terus dokter kandungan tuh bilang, "Ibu, saya ikut belasungkawa dengan peristiwa yang ibu alami. Tapi ibu harus tahu, suami ibu orang yang baik dan insya Allah akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Dan saya ibu menaruh hati kepada ibu." Bayangin nih. Kira-kira perempuan tadi itu kan guncang imannya. Satu ketika dia kehilangan suaminya, tapi di satu sisi dia akan mendapatkan suami yang diimpikan oleh banyak orang.
dokter kaya, masih muda, spesialis, anak tunggal boleh jadi yang ngelamar. Maka timbul di hati perempuan ini, saya boleh nikah enggak? Nah, dia tanya sama kiai. Kiainya akan berbeda sudut pandangnya, Pak. Kenapa? Karena kriteria yang dia hadapi itu tidak sesederhana seperti apa yang dijelaskan Quran. Quran menjelaskan kalau cerai hidup sendiri, Quran menjelaskan kalau cerai mati, ini ayatnya. Quran menjelaskan kalau dalam keadaan hamil, tanpa menjelaskan apakah ditinggal cerai hidup atau ditinggal cerai mati. Maka karena kondisinya tidak jelas seperti ini, maka ulama kemudian berbeda pandangan. Ini boleh nggak langsung nikah? Ada kiai bilang boleh, kan dia sudah melahirkan. Bapak bisa bayangin, kalau fatwa itu yang diikuti bisa viral di medsos, iya kan? Nanti jam 12 suami yang lama selesai diotopsi masuk liang kubur, itu ditemani oleh istri dengan suami yang baru. Karena secara Al-Quran, orang yang hamil asal sudah melahirkan, dia sudah keluar dari masa apanya itu? Iddahnya. Pasti heboh. Dikatakan janda gatal nih, ya kan? Bukan kuburan suaminya masih basah, suaminya belum masuk kuburan ini, tapi sudah gandeng suaminya apa ini? Baru. Ini kalau kita praktekkan Bapak, ini tidak mudah. Maka ini sekedar mukaddimah bahwa dalam kehidupan keseharian, tugas ulama itu mendefinisikan. Sehingga kalau definisinya ketemu, klasifikasinya ketemu, dia akan menemukan jawaban hukum yang lurus dan benar. Sama dengan ketiga, imam kita itu mengatakan, saya diminta untuk bicara relasi antara politik dan agama. Kita ini harus mendefinisikan dulu, politik itu dalam Islam itu apa? Nanti klasifikasinya dia dalam agama itu ikut kumpulan bab besar apa? Kata ulama, politik itu apa sih dalam pandangan ulama Islam? Politik itu kata ulama Islam, makana minal af'al, segala bentuk aktivitas manusia, pekerjaan apapun, bihaitsu yakunun nasu aqraba ilas shalah. Kalau pekerjaan ini diwujudkan, maka kehidupan manusia itu menjadi baik. Kalau pekerjaan ini ditinggalkan, maka kehidupan manusia itu menjadi tidak baik. Ini namanya politik. Politik itu bentuk aktivitas sosial masyarakat yang menjadikan kehidupan manusia itu menjadi baik, sejahtera, sempurna secara agama. Wa illam yusyarrihur rasul, sekalipun aturan tatanan politik itu seadatinya dia tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah, wala nazala bihi wahyun, tidak juga ada ayat Al-Qur'annya, tetapi diyakini ini satu kebaikan. Apa contohnya, Pak? Orang sering salah mengatakan bahwa agama itu tidak butuh politik dan politik itu tidak butuh agama. Itu dua-duanya salah, Pak. Ada bagian dari agama yang membutuhkan politik negara. Ada politik negara yang bisa menyempurnakan tata aturan ibadah di dalam Islam. Apa contohnya? Akad nikah, Pak. Akad nikah itu ada ibadahnya, tapi ada politiknya, Pak. Ibadahnya di mana? Angkahtuka wa zawwajtuka. Akadnya, kamu saya nikahkan loh dengan anak saya. Sekarang syahwatmu kamu letakkan pada tempat yang halal. Nanti kamu punya anak, anaknya kamu didik membaca Al-Quran, anaknya mengerti agama Islam, maka syariat ini akan tumbuh dan terjaga sampai hari kiamat. Ini namanya ibadah. Tetapi ibadah ini tidak mungkin terwujud kalau tidak ada KUA, Pak. Ada yang namanya buku nikah. Lihat nih, ada orang kadang-kadang itu punya semangat keberagamaan yang sempit, seolah-olah agama itu tidak membutuhkan negara. Padahal kalau negara tidak hadir, maka ajaran agama yang mulia ini bisa diselewengkan menjadi satu kejahatan. Contoh,
Ada orang nikah secara agama, Pak. Nikah secara agama itu sederhana. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada walinya perempuan, ada 2 orang saksi, kemudian melakukan akad, selesai di situ. Pertanyaannya, kalau nikahnya ini tidak dicatatkan pada catatan resmi di KUA, tidak diakui negara, maka boleh jadi nanti ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidupnya, bahkan mungkin sampai dia mati. Contohnya Pak, kalau ada orang nikah siri, tahu-tahu suaminya berbuat zalim, istrinya tidak tahan dengan kezaliman suaminya, maka istrinya bilang, abang, saya udah tidak bisa ikut abang, tolong ceraikan saya. Suaminya nggak mau menceraikan, Pak. Itu sampai dia mati nggak tercerai, Pak. Beda kalau dia nikah diakui secara agama, secara negara. Dia punya buku, negara mengakui. Ada pihak yang menzalimi, misalnya suaminya zalim, nggak dikasih nafkah, nggak diurus, nggak diperhatikan, istrinya nggak terima. Saya nggak bisa hidup dengan suami seperti ini. Maka dia melakukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, maka nanti hakim pengadilan agama akan menceraikan istrinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dulu oleh Rasulullah kepada para sahabat yang diangkat menjadi hakim di banyak tempat. Oleh karena itu, perempuan tadi bisa mendapatkan hak-haknya secara agama kalau dia melakukan kegiatan agama yang kemudian dibarengi dengan kebijakan politik yang benar. Nah, ini bapak-bapak sebetulnya kaitan antara politik dengan negara. Politik ini adalah budaya. Politik ini adalah produk pemikiran manusia. Dia bisa benar dan dia bisa salah. Tetapi ketika dia benar dan mendatangkan kemaslahatan, maka sejatinya politik itu menjadi bagian dari tuntunan agama. Oleh karena itu, ini bapak-bapak, dalam waktu yang singkat ini, kita ini menghadapi apa ini? Pemilu. Kalau sudah mau pemilu, itu biasanya berebut ayat, berebut hadis, berebut fatwa hukum yang seharusnya itu bisa dicerna dan diputuskan oleh setiap individu muslim kalau dia mengerti apa itu bangunan politik. Jadi bangunan politik itu dalam Islam itu mengatur kemaslahatan secara sosial. Kalau sudah bicara hubungan antar manusia secara sosial, maka dalam fikih itu dimasukkan di bab yang namanya al-muamalah. Kalau mengatur hubungan langsung dengan Allah, itu dimasukkan di dalam bab al-ibadah. Apa bedanya? Kalau ibadah, Bapak melakukan apapun itu harus menunggu ada dalil yang memerintahkan. Bapak sholat maghrib 3 rakaat, itu harus ada dalilnya. Nggak boleh kemudian Bapak sholat maghrib 3 rakaat itu apa dalilnya? Kemaslahatan, nggak boleh. Kenapa subuh kok 2 rakaat? Ya pantas lah, kan semua orang mau kerja, ya 2 rakaat, nggak bisa. Saya sholat subuh 2 rakaat itu karena ada perintah dari Rasulullah bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi beda dengan ranah yang namanya sosial kemasyarakatan. Itu di dalam fikih yang ditunggu itu bukan dalil yang memerintahkan, tetapi dalil yang melarang. Jadi kalau Bapak memiliki pola interaksi apapun dalam ekonomi, misalnya perdagangan, itu mau ditransaksikan dengan cara apapun, hadir fisik, kemudian saya jual handphone saya ya, spesifikasinya ini, harganya ini, orangnya bilang sepakat Pak, saya beli, maka selesai di situ. Tapi ada orang melakukan transaksi secara online, barangnya terlihat gambarnya, orangnya juga tidak bertemu secara fisik. Ini boleh apa enggak? Islam enggak ngatur itu Pak. Yang Islam atur,
Kalau masing-masing bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka hukumnya menjadi apa ini? Boleh. Kalau ada pihak yang nanti hak dan kewajibannya tidak terjamin, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Itulah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil muamalah itu al-ibahah, bahwa pola transaksi apapun yang menyangkut sosial kemasyarakatan itu secara fikih hukum dasarnya itu mubah. Lihat, negara dalam Islam nggak ada contohnya. Mau kerajaan, mau demokrasi, mau bentuknya kayak dulu ya, diwariskan dari bapak ke anak kayak khilafah Umayyah, Abbasiyah, atau seperti khulafah Ar-Rasyidin. Islam tuh nggak pernah bicara, Pak. Oh, ini sistem Islam dalam pemerintahan bentuknya kayak gini, enggak. Kata Islam, yang penting negara itu menjamin apa? Yang pertama keadilan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga terjaganya hak dan kewajiban masing-masing warga negara, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama, baik yang satu agama maupun yang berlainan agama. Bentuk teknisnya itu diserahkan kepada kebijaksanaan dan kebijakan pandangan setiap orang. Kalau sudah seperti ini, Pak, maka kita lihat dalam pemilu itu sebetulnya prinsipnya itu sama dengan prinsip demokrasi. Orang itu memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi pilihannya nanti itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi kalau ngaji bab politik itu sebetulnya orang akan mendapat kesimpulan al-aslu fi Ganjar, ya, memilih Pak Ganjar itu hukum prinsipnya mubah. Memilih Pak Anies hukum prinsipnya mubah. Memilih Pak Prabowo itu hukum prinsipnya mubah. Nanti mubah ini dalam ilmu usul fikih akan naik pangkat, Pak. Ya, mubah itu kan kalau Bapak belajar dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika diimplementasikan itu dia akan berubah kekuatan hukumnya, itu bergantung kondisi masing-masing. Saya misalnya semalam saya itu tidur, Pak. Tidur itu hukumnya mubah karena orang boleh tidur, boleh tidak tidur. Tapi kalau saya pagi besok harus bekerja, maka tidur malam itu menjadi wajib. Karena kalau Bapak tidak tidur malam, nanti di kantor ngantuk, itu juga termasuk bagian dari korupsi kan, menghilangkan apa ini, hak-hak kantor kepada Bapak. Maka tidur yang asalnya mubah itu naik, Pak, menjadi kewajiban. Tidur yang asalnya mubah itu bisa jadi haram. Contohnya Bapak COD barang itu, ya, beli di satu tempat, saya bilang nanti saya kirim ya, saya bayar kalau sudah sampai. Begitu sampai kurirnya, Bapak pura-pura tidur itu, diketok-ketok, di bel, tidak bangun-bangun, maka tidur Bapak untuk menghindari tagihan itu hukumnya menjadi apa itu? Haram. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, mestinya setiap pemilu itu tidak ada orang ribut. Karena kalau sudah bicara kemaslahatan pada setiap individu, maka di sana bukan saja ada objektivitas, tetapi di situ ada subjektivitas. Ada orang yang mengatakan saya akan memilih si A karena si A itu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dalam pandangan saya. Sementara orang yang lainnya akan melihat bahwa kebaikan itu ada pada partai B, ada pada paslon C. Dan itu sejatinya di dalam agama itu dibolehkan, Bapak. Kenapa? Karena ini basisnya adalah al-masolih al-mursalah. Dia kemaslahatan yang dilihat oleh setiap individu. Oleh karena itu, kalau kita mengaitkan kepada tema tadi, relasi agama dan politik itu bukan relasi dalam tingkatan implementasi dan tatanan praktek, tetapi yang diajarkan oleh agama itu adalah normanya. Nanti implementasinya boleh jadi akan berbeda-beda, dan itu adalah tradisi agama ketika membahas tentang sosial kemasyarakatan. Bapak ke masjid, kata agama, hudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid pakai pakaian yang pantas. Kepantasan itu berbeda-beda, Pak.
Bapak ngelihat kalau kiai di Indonesia itu pantasnya ya kayak saya, pakai peci putih, sarungan ke masjid. Tapi Bapak sholat di Manchester nanti, boleh jadi khotib Jumatnya pakai jas, pakai dasi. Boleh jadi di musim dingin dia pakai celana jeans dan dia pakai jaket kulit. Dan itu sebenarnya tidak kemudian bisa dikatakan kalau baju ini baju muslim, kalau baju ini baju bukan muslim. Baju tidak ada agamanya, tapi kembali kepada subjektivitas dan cara pandang masing-masing orang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian ini, agar orang bisa membedakan mana tataran agama yang membahas konsep dan implementasi seperti sholat, mana bagian dari agama yang membahas tataran konsep dan implementasi teknisnya seperti hukum waris. Tetapi ada juga bagian dari agama yang membahas tentang normanya, payung hukum besarnya, tetapi implementasi terapannya, bentuknya, kebijakannya itu diserahkan kepada masing-masing individu, dan yang menjadi parameter sejauh mana ini bisa mendatangkan kemaslahatan dan sejauh mana ini berdampak kepada kemadorotan. Maka di situ berlaku hukum yang 5, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, dan ada yang namanya haram. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan membersamai kita dalam di jalan panjang kehidupan ini untuk kelak bertemu dengan ridho Allah fil jannatil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.